slide cukup banyak, cuman karena waktunya 20 menit, mungkin saya ada beberapa hal yang saya skip ya, karena saya memang mencoba untuk utuh gitu, merangkai dalam bentuk paparan, bagaimana sih payung hukum dalam terkait dengan maternalitas ini gitu, harus dilakukan gitu ya, sehingga kita mau mencoba untuk melihat yang utuh. Yang pertama, kalau kita bicara masalah regulasi, sebenarnya sudah cukup banyak ya, hampir di berbagai peraturan yang ada, mulai dari undang-undang, PP, Perpres, bahkan peraturan menteri, termasuk juga peraturan bersama, semuanya ada. Kita punya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, lalu ada PP 61 tentang kesehatan reproduksi, ada Perpres Nomor 18 2020 tentang RPJMN. Ini juga ada satu hal yang mengatur tentang bagaimana penurunan angka kematian ibu, angka kematian anak. Ini juga tidak terlepas dari bagaimana nanti akan ada audit maternal gitu ya, perinatal. Nah, terus ada juga peraturan Menteri Kesehatan 97, ini sebenarnya adalah pelaksanaan dari PP 61, lalu karena memang yang agak susah ini sebenarnya bukan susah ya, tapi dampak lah ya dari otonomi daerah ini juga bagaimana pelaksanaan di daerah itu tenaganya tenaga milik daerah, fasilitasnya fasilitas milik daerah, sarananya pakai sarana milik daerah, sehingga kami pun juga mencoba untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya. Itu juga kita buat juga, yaitu melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2010. Itu juga kami lakukan juga. Di samping ada juga peraturan Menteri Kesehatan, ini bagaimana sistem informasi di rumah sakit, sistem informasi di puskesmas, ini juga bagian dari bagaimana untuk mendukung angka kematian ibu, angka kematian anak di rumah sakit dan juga di puskesmas gitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya arah pembangunan dari kesehatan ini kalau kita coba kaitkan dengan angka kematian ibu, angka kematian anak, termasuk lebih khusus lagi adalah terkait dengan bagaimana audit maternal perinatal ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya pembangunan kesehatan pada akhirnya adalah untuk upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen sebenarnya, tidak hanya pemerintah, termasuk juga bagaimana teman-teman Opjin gitu ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan hidup agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi-tingginya. Nah, kalau ini kita akan coba lihat di berbagai aturan yang ada, misalnya bagaimana RPJMN 2020-2025, yang di sini ada 9 visi misi presiden, gitu. Salah satunya juga ada yang namanya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dari 9 tadi ini sebenarnya yang kita coba untuk bagaimana terkait dengan kesehatan. Lalu dari 9 visi dan misi ini sebenarnya ada 5 sasaran utama. Dari 5 sasaran utama ini juga kalau diterjemahkan itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana pembangunan sumber daya manusia gitu. Lalu pembangunan sumber daya manusia ini diterjemahkan lagi, ada 7 sasaran yang ingin dicapai. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya kalau kita mencoba untuk melihat payung besar gitu, bahkan ada capaian-capaian, ada target-target yang ingin dicapai di dalam RPJMN tahun 2020-2025 ini. Lalu bagaimana RPJMN 2020-2024 ini, ada 4 hal yang menarik ya yang saya lihat, khusus untuk beberapa permasalahan untuk di bidang kesehatan ini. Kita tentu tidak lepas dari bagaimana agenda pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan menuju
semesta lalu harus terlebih dahulu mengevaluasi isu-isu. Yang menarik dari 6 isu yang ada ini, ada 2 yang terkait dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi, kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan juga tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi ya belum berjalan secara optimal. Hal-hal seperti ini mungkin barangkali saya beberapa waktu yang lalu sempat ditanya, ada kelompok besar gitu ya yang harus kita intervensi khusus. Misalnya bagaimana 5 penyebab kematian terbesar. Ada jantung misalnya, ada hipertensi, ada HD dan lain-lain. Tetapi ada satu hal juga yang misalnya bagaimana kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi ini. Saya ditanya, bagaimana sih sebenarnya kerangka regulasi untuk intervensi terhadap penyebab kematian, 5 besar kematian, termasuk juga angka kematian ibu dan angka kematian anak. Saya mencoba melihatnya adalah mestinya bagaimana pelayanan kesehatan di FKTP itu harus diperkuat. Bagaimana menjaga orang yang sehat tetap sehat, bagaimana menjaga orang yang sakit itu agar lebih sehat gitu. Promotif preventifnya di situ yang harus kuat. Ini yang mestinya harus coba dikuatkan. Bukan malah bagaimana melos ini masuk ke dalam ke FKRTL. Ini yang mestinya harus dibuat sedemikian rupa. Saya kalau melihat dari sisi perangkat hukumnya, katakanlah misalnya standar pelayanan gitu misalnya, atau yang selama ini disebut sebagai PNPK, yang sebagian besar sudah dibuat ini adalah standar pelayanan untuk di rumah sakit. Kurang lebih sudah ada 56 PNPK ya dari 2010. 2010 ini memang hal-hal yang high risk, high cost dan terlalu sering dilakukan pelayanan di rumah sakit ini memang disusun PNPK itu adalah perintah dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1438. Nah, kita sekarang ini sudah 50 lebih, tetapi kalau kita coba cermati di dalam FKTP, ini yang sampai sekarang masih belum ada. Betulkah misalnya pertanyaannya, di FKTP ini tidak dibutuhkan standar pelayanan? Ada 2 yang sampai dengan saat ini yang sudah ada di FKTP itu, di puskesmas khususnya, adalah standar pelayanan kesehatan lingkungan dan standar pelayanan kefarmasian. Tapi bagaimana standar pelayanan yang digunakan untuk bagaimana mencegah atau memberikan pelayanan untuk ibu dan bayi lahir, ini saya lihat masih belum ada ya dari sisi hukumnya. Ini mungkin barangkali yang kita perlu segera susun. Paling tidak, kalau menurut hemat saya, paling tidak itu adalah ada 12 standar pelayanan minimal yang ada di PP nomor 2 dan ada juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4. 12 itu menurut hemat saya kalau pelayanan kebutuhan dasar adalah akan banyak didorong di FKTP, itu yang mestinya harus segera dilengkapi dengan berbagai regulasi, salah satunya adalah standar pelayanan. Nah, Bapak Ibu, RPJMN 2020-2024 ini memang memang mestinya harus diarahkan kepada bagaimana primary health care gitu. Karena memang justru di sinilah yang kita coba tahan ya, supaya orang tidak banyak akses ke rumah sakit. Nah, saya tidak tahu bagaimana peranan Hoxi, bagaimana peranan POGI di dalam di dalam pelayanan di tingkat primer di healthcare ini, di FKTP ini. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik melalui supervisi, melalui pembinaan, melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh berbagai tenaga kesehatan, dokter umum misalnya, lalu ada bidan di sana, ada perawat di sana, ini juga pasti akan bisa meningkatkan pelayanan, khususnya ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk juga KB dan kesehatan reproduksi. Saya pikir kalau ini bisa diperankan dengan baik dari regulasi yang ada, atau kalau memang dibutuhkan, kami juga akan mencoba untuk menyusun, karena nanti di akhir paparan kami juga ada beberapa hal yang
kelihatannya ada beberapa regulasi yang harus kita coba untuk perbaiki gitu ya. Kita coba untuk perbaiki. Nah, bagaimana rencana strategis di dalam Kementerian Kesehatan 2020? Ada beberapa langkah sebenarnya Bapak Ibu. Paling tidak ada 8 hal ya. Tapi yang menarik sebenarnya adalah meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat ini menjadi yang pertama. Bagaimana perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di Pasienkes dan juga masyarakat melalui pengembangan pencatatan sipil dan statistik hayati. Inilah yang kita mencoba untuk kerjasamakan dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari beberapa strategi ini, memang untuk rencana strategi meningkatkan kesehatan ibu dan anak ini ada cukup banyak. Teman-teman program ini kalau membuat strategi-strategi luar biasa. Karena apa? Ada 25 strategi untuk menurunkan kematian ibu dan anak ini. Tetapi hal yang menarik memang tadi bagaimana terkait dengan masalah report terhadap pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasilitas kesehatan ini memang belum optimal gitu ya. Oleh karena itu pemerintah sebenarnya punya peran baik sebagai pengarah, regulator maupun juga sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pengarah di sini pemerintah menetapkan bagaimana cara melaksanakan memantau aturan main dalam sistem pemerintahan, termasuk juga menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terkait. Lalu sebagai regulator tentu menyiapkan berbagai payung hukum gitu. Lalu ketika bicara sebagai pelaksana, pemerintah juga mesti harus ikut andil di dalam bagaimana meningkatkan layanan, terutama dalam layanan-layanan yang bermutu gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mendukung strategi pelaksanaan perbaikan pencatatan kematian ibu dan anak, karena ini adalah bagian penting menurut hemat saya kalau kita bicara masalah audit maternal perinatal ini, tetap kerangka regulasi berupa rancangan Permenkes tentang audit maternal, tetapi dia adalah luas gitu, termasuk juga bagaimana surveillance dan responnya. Ini mesti harus diatur secara utuh. Nah, inilah sebenarnya di dalam peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan audit ini kita akan mencoba untuk perbaiki, dan saat ini memang sedang dalam proses pembahasan. Mudah-mudahan nanti pada tahapan tertentu teman-teman Hoksi, teman-teman Pogi juga akan dilibatkan, dan saya mendapatkan informasi hal ini juga sudah disondingkan oleh teman-teman teknis ke Hoksi dan Pogi. Ada hal yang menarik Bapak Ibu di dalam Undang-Undang Nomor 36, ini khususnya adalah di pasal 126 dan pasal 131. Ada cerita yang menarik, kebetulan mohon maaf, saya ikut terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ini. Kalau bicara masalah upaya kesehatan, di sana adalah bab tersendiri. Ada 17 upaya yang di situ masuk dalam bab sendiri, tetapi juga ada yang keluar dari bab upaya. Salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak, lalu ada penyakit menular, gitu, ada gizi. Waktu itu Bu, Bapak Ibu, eyel-eyelannya adalah luar biasa. Gitu. Karena apa? Karena kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, itu sebenarnya kalau dari sisi teori kesehatan itu adalah masuk ke dalam upaya kesehatan. Tapi kenapa ini dikeluarkan dari bab tentang upaya kesehatan? Bapak Ibu boleh cek itu di dalam Undang-Undang Nomor 36 terhadap beberapa hal tadi yang saya sebut, ibu dan anak, penyakit menular, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, itu adalah keluar. Kenapa sih ini keluar? Karena DPR punya pemikiran bahwa khusus untuk ibu dan anak, perbaikan gizi tadi itu adalah memang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah secara optimal. Maka dia tetap bertahan, DPR tetap bertahan, harus keluar dari upaya kesehatan yang mereka waktu itu sempat mengatakan bahwa ini tuh bisnis usual saja, tetapi ini saya ingin perhatian khusus. Maka agak aneh di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu, karena ada beberapa hal yang itu merupakan bab tentang upaya kesehatan, tetapi dia keluar dari upaya kesehatan. Di pasal 131 di sini Bapak Ibu
itu memang menarik ya di pasal 126 dulu. Ini memang menarik karena apa? Upaya kesehatan ibu ini harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian disebutnya. Tahun 2009 sudah ada pesan seperti itu. Sementara pasal 131, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak, ini adalah bayi dan anak itu diatur, ini juga sama, menurunkan angka kematian bayi dan anak. Pesan ini sebenarnya sudah jauh, berapa nih, sekitar 22 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu ya. Tetapi sampai sekarang, angka kematian ibu dan angka kematian anak ini masih belum turun secara signifikan. Gitu. Nah, ini adalah beberapa tanggung jawab pemerintah. Kita ingin mencoba melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah ini menurut PP 61. Sebenarnya PP 61 ini secara umum ada 3 substansi yang diatur. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi, yang kedua adalah hamil di luar cara alamiah, dan yang ketiga adalah aborsi. Ini memang merupakan perintah dari Undang-Undang 36 pasal 126, lalu pasal 74, pasal 75 dan pasal 127. Pasal 127 ini adalah terkait dengan bagaimana kelahiran di luar cara alamiah tadi. Nah, kalau kita coba lihat bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, rasanya clear ya, clear, betul. Karena bagaimana ketika itu pusat adalah menyusun kebijakan, menyediakan sarana prasarana, termasuk juga pembinaan dan evaluasi manajemen. Ketika ini adalah di provinsi, itu adalah menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan, gitu ya, fasilitasi pelayanan, termasuk juga program bimbingan dan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi. Hal yang menarik sebenarnya di sini adalah bagaimana mengelola audit maternal perinatal di lingkup provinsi. Di kabupaten di kota juga seperti itu juga. Sebenarnya sudah diatur Bapak Ibu di dalam PP 61 tahun 2014 ini terkait dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota dan pemerintah daerah provinsi. Nah, bagaimana terkait dengan masalah pelayanan kesehatan ibu? Saya melihat kalau di dalam pasal 8 PP 61 2014 itu ada 4 hal yang menarik sebenarnya kalau menurut hemat saya. Yang pertama adalah bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu. Hak di situ disebut. Dia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup yang sehat, mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana pelayanan kesehatan ibu itu juga dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja. Karena bagaimana waktu itu diskusinya pada saat pembahasan RPP yang sekarang jadi PP 61 ini adalah tidak mungkin kesehatan ibu itu tiba-tiba akan di-manage pada saat mereka itu sudah nikah, tetapi bagaimana pada saat masa remaja dan sesuai dengan perkembangan mental dan fisik itu juga harus sudah mulai diintervensi di situ. Lalu yang ketiga adalah pelayanan kesehatan ibu ini juga dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu tadi yang kita sampaikan. Ketika di sini adalah promotif preventif, maka peranan FKTP menjadi penting. Ada kuratif dan rehabilitatif dengan batasan-batasan kewenangan tertentu yang dilakukan oleh teman-teman dokter umum, ada 144 kewenangan di situ atau kompetensi di situ. Ini bagaimana bisa mengoptimalkan itu? Kalau misalnya di situ masih juga dirasa belum cukup gitu dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat tadi itu, mungkin barangkali teman-teman POGI, teman-teman Hoksi bisa memberikan pelatihan gitu sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 28 ya kalau tidak salah. Di sana itu sebenarnya adalah setiap dokter itu wajib untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh siapa? Yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah IDI atau gitu kan diklat yang lain yang diakreditasi oleh
oleh ID. Kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan dengan baik, maka sebenarnya bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi remaja, bagaimana pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan juga sesudah melahirkan, ini saya yakin bisa dilakukan dengan optimal gitu ya di tingkat FKTP. Oleh karena itu, kalau terjadi kasus kematian ibu dan bayi pada masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, ini bisa dilakukan audit maternal perinatal. Ini bagaimana ini? Apakah betul misalnya teman-teman di puskesmas ini sudah memiliki kemampuan untuk audit ini belum? Saya melihat bagaimana ketika di situ kematian ibu atau bayi itu adalah ada di rumah sakit, ini yang sudah tertanami dengan baik gitu. Tapi bagaimana kalau dia itu adalah meninggal pada masa hamil, meninggal masa persalinan atau masa sudah persalinan, tetapi dia itu adalah tidak ada di rumah sakit. Betulkah hal ini sudah dilakukan audit dengan baik? Apa sih sebenarnya penyebab kematiannya? Anemi misalnya, atau dia karena ada penyulit tetapi dia lahir di puskesmas gitu, atau mungkin banyaknya ibu-ibu yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Nah, apakah hal ini juga termasuk penyumbang gitu angka kematian ibu dan angka kematian anak? Inilah mestinya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di FKTP. Nah, bagaimana kompetensi dan kewenangan teman-teman di FKTP ini yang masih harus kita pikirkan bersama. Misalnya tadi saya sampaikan bagaimana mereka melakukan atau mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh organisasi profesi gitu ya, berdasarkan undang-undang praktek kedokteran. Lalu ini adalah mengingatkan waktunya kurang 5 menit Bapak. Kalau dilihat dari audit maternalitas, paling nggak ada 4 hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah pelaksanaan. Kalau pelaksanaan ini adalah serangkai kegiatan pelaksanaan gitu ya. Bagaimana kalau dilihat dari definisinya gitu, audit maternal perinatal ini dilakukan terhadap setiap kasus kematian dan juga kesakitan ibu masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan dan juga bayi baru lahir. Kalau dilihat dari ini, mestinya adalah komprehensif nih, mulai dari FKTP sampai dengan FKTL. Lalu siapa pelaksanaannya? Adalah tim di tingkat kabupaten kota. Lalu bagaimana pelaksanaannya ini adalah dilakukan melalui investigasi kualitatif mendalam mengenai penyebab dan situasi kematian maternal dan perinatal ini. Pemanfaatan hasil AMP juga ini sudah diatur dengan baik gitu, maka dasar bagi pelaksanaan ini paling nggak ada 4 hal: bagaimana peningkatan pelayanan antenatal, lalu bagaimana pertolongan persalinan, lalu ponet dan poneknya apakah sudah berjalan dengan baik, termasuk juga rujukannya ini sudah berjalan dengan efektif atau belum. Lalu tindak lanjutnya adalah ini diatur dengan peraturan menteri. Inilah yang kami mencoba untuk melakukan evaluasi dengan teman-teman di teknis, khususnya adalah dari Direktorat Kesehatan Keluarga dan juga dari Direktorat PKP dan rujukan. Kita berkolaborasi untuk bagaimana membenahi regulasi yang secara komprehensif tadi. Bagaimana terkait dengan surveillance-nya, bagaimana terkait dengan masalah responnya. Ini harus kita atur secara utuh gitu ya, yang saat ini mungkin barangkali masih belum mengatur secara utuh. Kalau dilihat dari bagaimana pelaporan kematian Bapak Ibu, ini sudah kita atur, misalnya ada peraturan Menteri Kesehatan 1171 tentang sistem informasi rumah sakit. Lalu kami juga punya Permenkes nomor 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Ini juga salah satu yang harus dilaporkan adalah terkait dengan laporan kematian. Semuanya itu termasuk di situ adalah bagaimana kematian ibu dan anak gitu. Tapi kalau dilihat dari 1171 ini juga kegiatan kebidanan itu juga harus dilaporkan. Lalu bagaimana kegiatan perinatologi juga harus dilakukan juga, mulai bagaimana bayi lahir hidup, kematian perinatal, sebab kematiannya seperti apa gitu, misalnya apakah karena asfiksia atau trauma kelahiran, BPLR, itu terus gitu. Kalau ini bisa kita dapatkan dengan baik, lalu kita evaluasi, ini akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan. Saya yakin untuk ke depan
bagaimana menekan angka kematian ibu, angka kematian anak melalui kebijakan-kebijakan berdasarkan data yang ada, rasanya pasti akan bisa lebih baik gitu ya implementasinya. Peraturan bersama ini ada 3 hal latar belakang atau yang melatar belakangi ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini memang diperlukan data kematian dan penyebab kematian. Karena kita mencoba untuk bagaimana di dalam mengambil keputusan itu berbasis data gitu ya. Yang kedua, data kematian dan penyebab kematian pada tingkat desa, kelurahan sampai dengan tingkat nasional belum dapat diperoleh secara akurat. Lalu pertimbangan atau latar belakang yang terakhir adalah data kematian, penyebab kematian dibutuhkan untuk menyusun kebijakan, prioritas, dan juga pengembangan program kesehatan. Ini adalah beberapa pencatatan dan pelaporan Bapak Ibu. Terkait dengan pencatatan pelaporan ada 3 hal. Bagaimana Pasienkes harus melaporkan data peristiwa termasuk juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menjadi data statistik kematian. Lalu Dinas Kabupaten Kota melaporkan data statistik kepada provinsi dan tembusan ke Kementerian Kesehatan. Lalu data kematiannya ini bagaimana? Mulai dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, ya di sini diatur sebenarnya, termasuk juga bagaimana tata cara untuk yang tadi itu terkait dengan penyusunan laporan dalam di rumah sakit maupun di puskesmas. Bagaimana konsep ke depan? Paling nggak ada 3 hal yang saya coba lihat Bapak Ibu untuk memperbaiki regulasi ini. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan audit maternal perinatal ini menjadi satu siklus di dalam melalui rangkaian mulai dari bagaimana surveillance, analisis, dan responnya. Karena kami memang mencoba untuk diskusi dengan teman-teman di teknis, ini adalah terpecah-pecah seolah-olah di sini hanya sudah audit pada saat gitu kan meninggal sudah hanya dilakukan di fasilitas, tapi bagaimana untuk pengamatan mulai dari ibu ini hamil dan segala macam itu ini tidak atau belum optimal. Bagaimana menganalisis, bagaimana setelah hasil analisis itu direspon dengan cepat misalnya, ini masih belum utuh. Lalu ini harus dilakukan oleh tim di tingkat kabupaten kota, unsurnya adalah pemerintah, praktisi, dan juga melibatkan pakar. Kalau ini kita bisa susun tim dengan baik, lalu untuk melakukan audit maternal perinatal yang komprehensif, mulai dari surveillance, analisis, dan respon, saya punya keyakinan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak akan bisa dilakukan dengan baik dan bisa menekan angka kematian tadi. Pencatatan pelaporan kematian juga harus dilakukan pada lingkup kejadian kematian di masyarakat dan di Pasienkes. Saya khawatir justru banyak persalinan yang tidak dilakukan Pasienkes, lalu di situ misalnya terjadi meninggal gitu misalnya, ibu pada saat melahirkan atau ibu hamil gitu meninggal, tidak terlaporkan dengan baik. Maka kejadian kejadian kematian di masyarakat itu mestinya juga harus terekam dengan baik dan dilaporkan di ke kabupaten kota maupun ke tingkat nasional. Oleh karena itu, saya mencoba untuk 4 hal kesimpulan dari apa yang tadi kami sampaikan. Yang pertama adalah audit dibutuhkan untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi dalam rangka upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Lalu bagaimana audit ini dilakukan? Maka salah satu indikator untuk mendukung pencapaian program prioritas adalah menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu tadi. Maka audit ini menjadi peranan yang sangat penting karena akan digunakan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Gitu. Lalu pelaksanaan audit ini ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun toh ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kelihatannya di level peraturan menteri itu yang kita mencoba untuk memperbaiki dengan melihat secara utuh ya siklus tadi. Bagaimana mulai dari surveillance, analisis, dan juga responnya tadi. Yang terakhir adalah diperlukan aturan teknis yang tidak hanya pelaporan kematian, tetapi juga analisis sampai dengan mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan. Itu barangkali Bu Moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.